dengan pengakuan di dalam ibadah kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Dia yang kita sembah, Dia yang sangat indah. Kita harus kagum dan hormatkan Dia, sebab Dia adalah Raja segala sesuatu. Haleluya.
mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk rahmat dan segala kemurahan-Mu. Kalau hari ini kami dapat menyelenggarakan ibadah yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus, ini merupakan bagian yang sangat indah yang harus kami bersama-sama jalani. Kami merindu hari ini ibadah kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami rindu Engkau terus menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kami tidak bersama-sama masuk dalam gerbang pujian. Berkati kepujian kami hari ini, berkati ibadah kami hari ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dalam percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ini adalah saatnya, saat anak-anak kita bersatu, kita berkumpul dari segala suku dan bangsa. Sebab Raja besar telah lahir bagi kita, kita patut bersyukur. Sebab tanpa kelahirannya, tanpa kematiannya, kita semua tidak berharapan kelak untuk masuk kerajaan surga. Sebab kita percaya kepadanya dan berkenan hati, berkenan di dalam hidup kita, berkenan mengangkat kita sebagai anak-anak. Tiba saatnya
di dalam nama Tuhan. Tetap semangat, kita mau berjalan bersama buat Raja, segala Raja, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Berbayar wajahmu selalu berlayar di hidupku hanya Yesus satu Kita percaya ketika kita berserah diri seperti pujian tadi, ketika kita sangat mencintai Tuhan,
sukacita kita akan sembuh. Sebab kita berpengharapan di dalam Yesus. Sebab Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu berkasih
minggu kedua di bulan Desember ini, pertolongan pimpinanmu hari demi hari yang boleh kami rasakan. Jikalau kami boleh berada di penghujung tahun 2020, itu karena anugerah dan pertolonganmu di tengah segala tantangan pergumulan, bahkan di tengah pandemi virus corona yang sedang melanda bangsa kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai pagi ini, adalah bukti pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu sepatutnya dari mulut kami keluar pujian, syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau yang sedang mengantar kami memasuki minggu-minggu terakhir di tahun 2020 ini, di bulan yang terakhir ini, dan bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia kami hendak merayakan hari kelahiran-Mu. Biarlah sukacita yang datangnya dari Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Lengkapkan sukacita berkat itu ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar boleh kami baca, kami renungkan pagi ini. Kami percaya tiap kebenaran firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, sehingga kami boleh diberkati dan boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Kami siap menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, yang kasih Tuhan, mari kita bersyukur. Begitu cepat waktu berjalan sehingga kita sudah berada di minggu kedua di bulan terakhir, bulan Desember. Demikian pula jika sebentar nanti kita ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Ini adalah sakramen perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2020. Karena kita baru menikmatinya lagi nanti di tahun yang baru, tahun 2021. Tema yang hendak kita renungkan, kita berada di suasana Natal. Sudah ada gereja-gereja yang merayakan Natal dalam bentuk kecil dan sederhana. Dan bulan Desember tentu menjadi bulan yang penuh sukacita bagi kita umatnya. Oleh sebab itu tema yang hendak kita renungkan pagi ini adalah tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita. Apapun kondisi yang kita hadapi, pandemi virus corona sekalipun, bahkan mungkin pergumulan-pergumulan apapun, firman Tuhan tetap mendorong kita bersukacita di dalam Tuhan. Baik, mari kita dasarkan dengan baca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Saya ulang sekali lagi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba untuk memahami latar belakang ayat ini, mungkin kita agak tanda kutip janggal. Mengapa? Karena pada waktu itu, ketika Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus kondisinya tidak baik. Pada waktu itu Rasul Paulus ada di dalam penjara. Bukan karena dia mencuri, berbuat jahat, merampok, membunuh, berzina, apalagi. Rasul Paulus masuk penjara karena dia melakukan kehendak Tuhan. Rasul Paulus masuk penjara karena dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Dan karena dia memberitakan kebenaran itu, Rasul Paulus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Tetapi yang menarik, di dalam penjara itu Rasul Paulus justru mengirim surat kepada jemaat di Filipi dan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Ya lanjut. Kita
Lihat sini apa yang terjadi Bapak Ibu. Seakan ada kondisi yang terbalik. Ya, apa yang terbalik? Mestinya Rasul Paulus yang perlu dihibur, dikuatkan, karena dia masuk penjara. Biasanya kan begitu, orang masuk penjara, kita datang, besuk, menghiburkan, menguatkan, apapun kasusnya, salah atau benar. Ya, kalau Paulus jelas, bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia melanggar hukum pemerintah, ya, tetapi karena dia memberitakan kebenaran demi keselamatan itu. Rasul Paulus dimasukkan dalam penjara. Namun bukannya dia yang perlu dihibur, tapi Rasul Paulus dalam penjara justru dia berkirim surat supaya jemaat di Filipi itu tetap bersukacita. Jadi kita bisa melihat di sini jemaat, sekalipun waktu itu kondisinya Paulus tidak baik, tetapi kondisi yang tidak baik diceploskan dalam penjara. Kita tahu dalam penjara itu seperti apa. Kalau kita mendengar cerita orang-orang yang masuk penjara, apalagi penjara waktu itu tentu belum dilakukan dengan lebih baik seperti sekarang, ada HAM dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa bayangkan ketika Paulus dimasukkan dalam penjara, tapi penjara, masalah pergumulan tidak membuat sukacita itu hilang dari Rasul Paulus. Pertanyaannya sekarang adalah, mari kita mencoba menggali rahasianya. Apa yang membuat Rasul Paulus bisa tetap bersukacita meskipun dia dimasukkan dalam penjara? Apa yang membuat Rasul Paulus tetap bisa merasakan sukacita itu? Mari kita melihat ada 3 rahasia yang hendak kita renungkan di ibadah pada pagi ini. Yang pertama, kita mendapat jawabannya di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Damai sejahtera, saya ulangi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa yang membuat Rasul Paulus tetap bisa bersukacita meskipun harusnya kondisinya dia tidak bersukacita? Yang membuat Paulus tetap bersukacita karena ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang dirasakan dalam hidupnya. Ini bedanya orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus memiliki sukacita dalam dirinya, ada damai sejahtera dari Tuhan. Ini bukan sukacita damai sejahtera yang datangnya dari luar. Ada orang kadang sukacita karena apa? Baru mendapatkan sesuatu. Sukacita karena apa? Wah, semua jalan lancar. Tapi kalau tidak lancar, kalau rezeki baru seret, kalau ada masalah, sukacita itu tidak ada. Nah, ini bedanya sukacita di dalam Tuhan yang diberikan, sukacita yang Rasul Paulus terima itu bukan sesaat, bukan sementara, bukan situasional. Kalau kondisinya baik ya sukacita dong, ya. Tapi kalau tidak baik bagaimana bersukacita? Itulah sukacita dari dalam, dari luar. Tetapi sukacita yang diberikan Tuhan adalah sukacita yang mulai dari dalam hati kita, yang sifatnya terus menerus ada. Itulah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, yang bisa berikan kepada kita sukacita meskipun kondisinya tidak baik. Allah Roh Kudus bisa tetap berikan kepada kita sukacita sehingga mampu tetap dalam kondisi yang tidak baik pun merasakan kasih sayang yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan berkata kepada orang percaya dan murid-muridnya, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan padamu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia juga memberikan damai sejahtera itu supaya menyertai murid-murid orang percaya. Sehingga di tengah orang percaya, murid-murid menghadapi tantangan, pergumulan, dalam dirinya, dalam hatinya tetap mengalir sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Inilah rahasianya.
Mengapa Rasul Paulus dijebloskan dalam penjara masih tetap bisa bersuka cita? Bahkan dia menasihatkan supaya jemaat jangan sedih karena dia masuk penjara. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Mengapa? Sebab Rasul Paulus sudah mengalami sukacita dalam Tuhan dan dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan pengalaman hidup, pergumulan yang berat. Mengapa ada anak-anak Tuhan yang menghadapi beban yang berat, pergumulan yang berat tetap kuat? Karena ia memiliki Roh Kudus di dalam dirinya yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita penghiburan, yang memberikan kepada kita sukacita. Inilah yang dialami Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus di dalam penjara pun tidak kehilangan sukacita, sebab dia tak memiliki sukacita yang datangnya dari Tuhan, yang bukan sukacita sesaat dari dunia ini. Rahasia yang kedua, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus dalam pelayanannya, Bapak Ibu, pernah mengalami masa-masa yang sulit. Ia pernah mengalami apa itu artinya kekurangan. Rasul Paulus pernah mengalami apa artinya itu kelaparan. Kalau kekurangan mungkin tiap kita, karena kekurangan itu relatif. Ya, tiap orang dapat segini masih merasa kurang. Ada yang dapat besar pun masih merasa kurang, itu relatif. Tapi kalau sampai Paulus berkata, aku tidak ada rahasia lagi bahwa pernah mengalami kekurangan, tapi kelaparan. Kalau kelaparan ini mungkin tidak semua orang. Ya, mungkin kalau kita telat makan itu bukan kelaparan ya, hanya mungkin tertunda saja. Tapi kalau kelaparan itu adalah orang yang memang mau makan, tidak ada yang betul-betul mau dimakan. Sampai menahan demikian rupa karena tidak ada yang dimakan, rasa sakit, dan itulah lapar. Apalagi kalau istilah busung lapar. Kita tahu masa-masa yang lalu ketika terjadi masa pacakli atau peperangan, bisa orang-orang yang memang tidak ada dimakan, kadang apapun yang bisa dimakan dimasukkan mulut. Yang penting seakan ada isinya. Paulus pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Dia berkata, aku pernah mengalami apa itu artinya kekurangan, bahkan kelaparan. Tetapi yang kedua, apa yang membuat dia tetap bersukacita? Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika Rasul Paulus sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Allahnya, tidak semua orang mengalami pengalaman seperti Rasul Paulus. Ya, kita tahu latar belakang Rasul Paulus dulu kan penentang kekristenan. Ya. Aliran keras yang menentang iman Kristen. Itulah Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Ya. Orang-orang Kristen ditangkap, dipenjara, bahkan ada yang dibunuh, Stefanus dirajam dengan batu. Ini aliran keras yang menentang kekristenan pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan mengasihinya, lalu Tuhan menampakkan diri secara pribadi kepada Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Pengalaman secara pribadi, perjumpaan dia dengan Tuhan. Dan ketika dia berkata, aku telah memilih engkau untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Perjumpaan secara pribadi Saulus yang kemudian menjadi Paulus, si kecil namun yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan perkara yang besar. Maka Paulus tahu di dalam Kristus itu ada pengharapan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau baru kekurangan, kalau baru merasa lapar, bagi Rasul Paulus itu tidak membuat dia harus kehilangan sukacita. Karena apa? Karena di balik kesusahan, di balik mungkin kekurangan, kelaparan, pergumulan, Rasul Paulus percaya pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada jalan keluar.
kalau Tuhan Juru Selamatnya telah menampakkan diri secara pribadi, dan bagaimana dia kemudian diangkat dan dipakai menjadi Rasul Tuhan, memberitakan kemanapun, dilindungi, dijagai sedemikian rupa. Maka Rasul Paulus juga tahu bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus, dan pengharapan itulah yang menguatkan Rasul Paulus meskipun dia menghadapi masa-masa sulit, bahkan dimasukkan dalam penjara. Ya tetap bisa bersukacita, kan sukacita itu datangnya dari Tuhan dan dengan pengharapan yang dimiliki. Baik, sekarang rahasia yang ketiga, ayat yang ke-13. Apa yang membuat Rasul Paulus tetap bersukacita? Ayat 13 firman Tuhan berbunyi demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini pernah dipakai seorang petinju kelas dunia sebelum melawan musuhnya, ya. Ayat ini dipakai dan lalu dia menang, gitu ya. Tentu jangan kalau mau bertanding atau di bidang apapun lalu pakai ayat yang sebagai label, tapi tentu ini ada maknanya. Waktu itu dia merasa bahwa Tuhanlah yang akan beri kekuatan untuk tokoh petinju ini, akan diberi kekuatan mampu menang. Rasul Paulus di sini, apa yang membuat dia tetap bersukacita? Karena ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan yang dirasakan di dalam hidupnya dan dirinya. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, sukacita di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya tetap di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya akan dimampukan untuk menghadapi segala perkara pergumulan tantangan di dunia ini. Oleh sebab itu, jangan kita menghadapi masalah pergumulan ini dengan kekuatan kita sendiri. Nanti kita bisa gagal, nanti kita bisa kecewa. Tetapi mari kita hadapi tiap pergumulan masalah di dunia ini dengan terus mengandalkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Rasul Paulus dia punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhannya, dan dia tahu Tuhanlah sumber kekuatan. Ada kekuatan datang dari Tuhan yang mengalir dalam dirinya. Itulah yang membuat Rasul Paulus tidak kehilangan sukacita, dan dia tahu ketika dia menghadapi masa-masa sulit itu dengan terus menghadapinya bersama dengan Tuhan, menghadapi masa-masa sukar itu dengan terus mengandalkan Tuhan, maka Paulus tahu dari Tuhan akan datang pertolongan, sehingga apapun pergumulan yang muncul dalam kehidupan kita di masa sekarang ini, Bapak Ibu, hadapi setiap tantangan pergumulan itu dengan terus kita berharap dan mengandalkan kuasa Tuhan. Paulus di dalam penjara seakan dia menikmati, karena prinsip Rasul Paulus itu begini, Bapak Ibu, dimanapun dia berada, seakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan yang terus dipakai dia untuk terus bersukacita dan beritakan dia. Kita ada tahu salah satu kasus ketika dia masuk dalam penjara bersama dengan rekan sepelayanannya Silas. Waktu itu tengah malam mereka berdua apa yang dilakukan? Bukan menangis, bukan menyalahkan Tuhan, tapi apa yang dilakukan? Mereka berdua malah memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, sehingga penjara Filipi itu goyang dikatakan. Karena apa? Karena ada hamba-hambanya, orang-orang percaya yang memuji, memuliakan Allah di tengah penjara, sementara yang lain ada keluhan, narapidana yang lain semua ya mungkin mengumpat dan dengan pergumulannya, tapi di dalam penjara yang sama, di sana ada pujian yang dinaikkan. Ketika dua hamba Tuhan ini memuji menyembah Allah, dikatakan penjara Filipi itu goyah, pintu-pintu penjara terbuka. Sampai kepala penjara itu ketakutan, ini bagaimana kalau pintu penjara terbuka? Narapidana keluar, dia harus dihukum, ini tanggung jawabnya. Sehingga kepala penjara Filipi lari, ya,
Karena dia tahu seluruh isi penjara itu kedengaran. Di tengah malam, kalau ada suara sedikit saja kan kedengaran. Nah, ini suara bukan hanya sedikit ya, bukan hanya pelan, tapi Paulus dan Silas memuji Allah. Mereka tahu sumber suara dari situ. Kepala penjara itu lalu datang. Dan apa yang dikatakan? Kepala penjara itu dia berkata kepada Paulus, Tuhan, tolonglah kami. Ya, jangan sampai ini narapidana keluar. Bagaimana ini? Paulus berkata, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan dan kamu akan selamat. Dan sisi keluargamu akan selamat. Apa yang terjadi? Rupanya narapidana yang lain tidak keluar. Dan Paulus sendiri dan Silas juga tidak lari. Tetapi melalui peristiwa itu ingin menunjukkan kuasa Allah. Sehingga akhirnya kepala penjara Filipi ini bertobat. Dan seluruh keluarganya bertobat menerima Tuhan ketika melihat kesaksian ada orang yang dihukum, yang harusnya sedih susah, tapi kok bisa tetap bersuka cita, bisa memuji Tuhan. Ini mengapa? Dan seperti apa ini orang aneh ini? Paulus dan Silas dianggap orang aneh, ya. Karena apa? Dalam penjara itu, ya, orang susah, orang mengungkapkan kejengkelannya dan seterusnya, bahkan berupaya kalau bisa mau keluar dari jeruji besi itu. Tapi di tengah-tengah penjara itu malah ada orang yang tetap bisa bersuka cita. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu dan saya bisa bertahan sampai hari ini? Karena ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan seperti yang dirasakan oleh Paulus, yang buat Bapak Ibu dan saya bisa tetap bertahan di tengah pergumulan tantangan. Maka Paulus ingin buka rahasia itu dan berkata kepada jemaat di Filipi, jangan mereka susah. Meskipun melihat pemimpinnya waktu itu masuk penjara, malah dia menasihati, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan padamu, bersukacitalah. Ialah rahasia ini juga menjadi berkat bagi setiap kita. Baik di bagian penutup, apa yang menjadi perenungan bagi setiap kita? Kalau kita melihat Rasul Paulus mengalami pertolongan Tuhan sehingga tetap bisa bersukacita dalam segala kondisi. Saya mau katakan bahwa itu tantangan ke depan kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi tahun 2021? Tidak ada yang tahu. Apakah di bidang ekonomi, keamanan, kesehatan, atau apapun. Apakah tahun yang baru nanti lebih baik atau lebih tidak baik? Tidak ada yang tahu. Meskipun berupaya untuk mendapatkan vaksin yang bisa menolong untuk dampak dari pandemi virus corona ini. Dan segala upaya negara-negara, kalau toh nanti virus corona ini bisa dijinakkan atau ditolong dengan penangkalnya, apakah nanti bisa muncul virus yang lain? Bisa saja. Ini akhir zaman, ini menjelang kedatangan Tuhan. Satu masalah muncul, bisa muncul masalah yang lain. Pergumulan yang satu bisa muncul masalah yang lain. Dan rupanya virus corona ini menyadarkan manusia di dunia ini bahwa hanya dengan virus yang tidak nampak dengan mata ini saja manusia sudah tidak berdaya. Manusia yang paling hebat, negara yang paling kuat di dunia manapun, tidak ada yang bisa untuk mengatasi. Kalau Tuhan izinkan hanya munculkan satu virus saja sudah begitu. Kalau tidak bisa munculkan virus-virus yang lain, karena setiap virus yang baru itu perlu penangkalnya dan itu butuh waktu. Dulu virus influenza ya begitu, ketika muncul pertama kali seperti wabah juga, bingung semua, kena mati begitu. Setelah ditemukan vaksinnya, tidak masalah, kebal semua. Demikian pula nanti kalau vaksin sudah ditemukan, ya kita kebal dari virus corona. Tapi mungkinkah muncul virus-virus yang lain? Mungkin saja. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya tetap di dalam Tuhan dan tetap berlindung kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan menolong kita. Oleh sebab itu, seberat apapun pergumulan kita, sebesar apapun pergumulan masalah yang Bapak Ibu dan saya hadapi, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Mengapa? Karena Rasul Paulus telah mengalami sukacita itu, yaitu
sukacita yang diberikan dari Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Itulah yang akan menolong kita semua. Demikian pula pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang baru. Apapun yang akan terjadi di tahun yang baru, tahun 2021 kita tidak tahu, tapi di dalam Tuhan, mari tetap harapkan pengharapan-pengharapan yang baru yang kita bersama dengan Tuhan. Kuncinya seperti Paulus, di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung, di dalam Dia itu kuncinya. Di dalam Kristus, Rasul Paulus bisa menanggung semua itu. Di luar Kristus, tidak berdaya. Bapak, Ibu, dan saya tetap di dalam Kristus, iman kita tetap kokoh di dalam Dia, pengharapan kita tetap dalam Dia. Percayalah, Kristus yang pernah mati tapi bangkit, dan yang hidup kekal selama-lamanya. Dia yang sudah mengerjakan salib untuk keselamatan kita. Ia juga akan menolong kita dalam pergumulan kita di dunia ini, sampai nanti Tuhan menyiapkan kami, kita gerejanya, untuk dijemput dan bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Oleh sebab itu, hadapi perjalanan hidup ini dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus pagi ini berbicara kepada kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan setiap kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di minggu-minggu terakhir di tahun 2020 ini. Di tengah tantangan pergumulan, di tengah pandemi virus corona yang melanda bangsa kami, dan kami juga umat-Mu ikut merasakannya. Firman-Mu kembali mendorong kami untuk kami tidak menyerah dengan keadaan, untuk kami tidak kehilangan sukacita. Melalui hamba-Mu Rasul Paulus kami diingatkan supaya kami boleh menjalani hidup ini tetap bersukacita di dalam Tuhan dan karena Tuhan. Karena dari Tuhan itulah Engkaulah yang berikan kepada kami sukacita, damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Engkau juga yang mau memberikan kepada kami pengharapan, sehingga setiap pergumulan masalah yang Kau izinkan terjadi, ya Tuhan, kami tak memiliki pengharapan. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan sumber pertolongan itu akan menolong kami. Demikian pula Tuhan, di dalam Engkau kami boleh mendapatkan kekuatan. Sumber kekuatan yang dialami Rasul Paulus adalah karena Tuhan yang beri kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan, kami juga percaya apapun pergumulan masalah yang sedang dihadapi kami umat-Mu di akhir zaman ini, kekuatan yang datangnya dari Tuhan, penghiburan oleh Roh Kudus itu yang akan buat kami tegar dan kami berdiri menjadi umat Tuhan yang menjadi kesaksian. Ketika orang melihat kami tanda kutip menjadi orang-orang yang aneh seperti Paulus dan Silas, ketika dunia melihat bedanya kami umat-Mu yang tetap diberikan sukacita dalam kondisi apapun, oleh karena Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami dan karena kasih Tuhan yang terus melingkupi kami, biarlah itu kami boleh menjadi kesaksian. Orang di sekitar kami, mereka boleh melihat bedanya bahwa kami umat-Mu ini sama-sama menghadapi pandemi, tapi tetap ada sukacita, damai sejahtera. Sama-sama menghadapi masalah pergumulan, tapi kami tetap dikuatkan dan kami terus memiliki pengharapan. Itulah yang membuat kami mampu tetap bersukacita, dan kami akan terus menjalani hidup ini dengan terus memandang kepada Tuhan, sehingga kami boleh hadapi masalah-masalah ke depan dengan pertolongan dan anugerah. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu pagi ini, ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus lebih jauh berbicara kepada kami pribadi demi pribadi, sehingga sukacita, damai sejahtera dari Tuhan terus melingkupi hati, pikiran, dan hidup kami,
Terlebih di saat kami hendak merayakan hari kelahiran-Mu, biarlah kami merayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita bisa siapkan masing-masing. Bisa buka dulu rotinya, setelah itu nanti kita siapkan juga untuk anggurnya. Kita bisa bersama-sama mengambil bagian sakramen ini dengan sukacita dan berkat Tuhan. Baik, saya akan bacakan dasar firman Tuhan untuk perjamuan kudus yang berbunyi demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jemaat, mari siapkan diri kita, sambutlah sakramen di penghujung tahun 2020 ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan salibnya teramat mulia. Salibnya, tersedia roti yang dipecah-pecahkan lambang tubuh-Mu yang hancur. Di hadapan kami tersedia air anggur, lambang darah-Mu yang dicurahkan sampai titik darah penghabisan di Kalvari. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami, ya Tuhan. Itu sebabnya untuk memerintahkan kami untuk mengingatnya melalui sakramen ini. Oleh sebab itu sebelum kami umat mengambilnya, ampunilah kami akan dosa-dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Ampuni yang tidak berkenan dalam hidup kami, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, ya Tuhan. Baik dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Sekarang kami berdoa di dalam nama Yesus, dengan darah-Mu yang kudus, sucikan kami semua, Tuhan. Ampuni dosa-dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami
sebentar ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, sehingga ketika kami mengambil dengan iman, biarlah kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan, dan kami yang jauh dari Tuhan dibawa kembali dekat melalui persekutuan dengan tubuh dan darah. Oleh sebab itu, sekarang aku berdoa di dalam nama Yesus, sucikanlah roti dan anggur yang ada di tangan kami masing-masing, Tuhan. Berkatilah roti dan anggur ini ya Tuhan, sehingga ketika kami mengambilnya dengan iman, berkat Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman-Nya yang berbunyi demikian. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita bersyukur. Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tunaikan syukur. Tunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Indonesia.
penuh damai, doa damai di Indonesia, doa damai di Indonesia, doa damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Doa damai untuk kota Semarang. Doa damai kota Semarang, kota Semarang. Doa damai kota Semarang, kota Semarang penuh damai. Doa damai kota, doa damai kota Semarang, doa damai kota Semarang, doa damai kota Semarang, kota Semarang. Mari kita angkat tangan kita, kita berkati negara dan kota kita. Shalom, shalom, kiala pasi krereta, oyam takuro. Shalom, shalom, kota Semarang, kota Semarang penuh damai. Shalom, shalom, kami ya Tuhan. Tubuh kami, jiwa dan roh kami lelah menghadapi permasalahan yang ada. Kami mengakui keterbatasan hidup kami. Tetapi kami tahu Roh Kudus yang terus mengingatkan tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab di dalam Engkau ada pengharapan. Kami menangisi negara ini, kami menangisi kota ini, kami menangisi jiwa-jiwa yang tidak dapat berangkat beribadah oleh sebab keadaan. Mari ya Tuhan, turunkan tangan-Mu,
Jangkau bangsa dan negara ini, jangkau kota kami ya Tuhan. Kami rindu kami tetap dapat beribadah. Kami rindu negara ini dipulihkan, kota kami dipulihkan, sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan mulai dinyatakan. Kami rindu menjaga jiwa-jiwa. Dan keterbatasan yang ada ini kami percaya Engkau punya maksud dan kehendak yang terbaik. Menyadarkan bahwa kami membutuhkan Engkau. Kalau hari-hari yang lalu mungkin kami menganggap ibadah sebagai sesuatu yang biasa dan sepele, hari-hari ini kami percaya anak-anak-Mu mengalami kegersangan rohani. Mereka membutuhkan Engkau, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan ibadah dan persekutuan. Oleh sebab itu Tuhan, mohon belas kasih-Mu atas bangsa dan negara ini. Kami berdoa Bapak Petrus Cahyo Baskoro, tangan-Mu yang penuh kasih berkenan terus menjangkau memulihkan kesehatan. Kami mengucap syukur untuk Mbak Cici yang Tuhan telah pulihkan dari kecelakaan kemarin. Tuhan telah berkat kesehatan. Kami mengucap syukur untuk Mak Jum yang Tuhan telah berkati kesehatan sehingga beberapa waktu ini sudah dapat kembali beribadah. Beri hikmat marifat kepada kami semua pengurus gereja untuk berpikir sedemikian rupa supaya kami tetap dapat melayani jemaat dengan baik. Mampukan kami dalam keterbatasan yang ada. Demikian juga kami berdoa bersama-sama, kiranya seluruh jemaat boleh ditutup bungkus dengan kuasa darah Kristus, sehingga ketika wabah ini terjadi, hidup kami semua dilalukan dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Berkati dengan berkat penghiburan dan kekuatan keluarga Bapak Yusuf Tejo Susilo. Ialah seluruh jemaat di Gia Ciputra Bandung pun boleh diberikan penghiburan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Gia Sindoro dan lingkungan yang terpapar. Tuhan, biarlah Engkau menjamah yang sakit diberikan berkat kesembuhan. Yang sehat Tuhan, lindungi dengan kuasa darah-Mu. Imun mereka ditingkatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Natal tahun ini secara khusus. Tuhan melawat semua gereja yang ada. Tuhan melawat gereja Isa Masih Jemaat Belang Raya, supaya Natal yang diselenggarakan boleh dalam perlindungan kuasa Allah yang maha tinggi. Demikian juga untuk Natal anak-anak sekolah minggu yang diselenggarakan secara online pun dapat berjalan dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami percaya program-program gereja pun boleh diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal yang kami rindu sampaikan kepada Engkau. Kami terbatas dalam segala hal perkataan. Kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Roh Kudus, untuk berkenan menyampaikan semua keluh hati kami yang tak terucap pagi hari ini. Dan kami percaya kami boleh pulang hari ini dengan anugerah dan segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kau pulang sekarang, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali dan menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Shalom.